Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Daris Hadianto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani dengan NIM 2106464 dari kelas Pendidikan Biologi B 2021, akan menyampaikan hasil dari artikel ilmiah yang berjudul Peran Penting Pemberian Obat Cacing bagi Tumbuh Kembang di Masa Kanak-kanak. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana mereka memiliki keinginan tahuan yang lebih tinggi dan juga mulai memilih apa yang mereka sukai dan apa yang mereka tidak sukai. Dalam hal ini, mereka membutuhkan asupan tambahan seperti obat cacing dan juga gizi yang seimbang. Pemberian obat cacing ini dibutuhkan karena terkadang anak-anak masih belum dapat menjaga kebersihan dirinya dengan baik, seperti memasukkan tangan sebelum mencucinya, lalu kurangnya makan sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian sulit untuk makan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dapat memicu anak-anak tersebut mengalami penghambatan pada pertumbuhannya dan juga menyebabkan penyakit kecacingan. Kekurangan gizi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti pertama, kemiskinan, yang kedua, penyakit bawaan lahir, yang ketiga adalah makanan instan, dan yang keempat adalah pola asuh dari orang tua. Serta yang kelima merupakan masalah yang sering kita dengar, yaitu kecacingan. Masalah kecacingan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti kebersihan, sosial, dan juga pengetahuan orang tua mengenai kebersihan dan juga infeksi pada cacing. Infeksi cacingan yang dialami oleh anak-anak pada saluran pencernaannya dapat mempengaruhi status gizi, penghambatan pada proses tumbuh kembang, dan juga masalah kognitif pada anak-anak. Nah, infeksi cacing ini akan termasuk ke dalam kategori ringan jika tidak menimbulkan gejala penyerta yang lainnya. Namun, akan termasuk ke dalam kategori yang berat jika disertai dengan gejala yang mengikutinya, seperti masalah pada usus, anemia, dan juga gejala malaise. Kecacingan ini merupakan suatu penyakit endemik yang disebabkan oleh cacing atau parasit dengan prevalensi yang lebih tinggi. Namun, kecacingan ini tidak dapat menyebabkan kematian, hanya saja dapat menggerogoti kesehatan terhadap tubuh manusia sehingga berakibat terjadinya penurunan pada proses tumbuh kembang, khususnya bagi anak-anak. Dalam hal ini, orang tua memiliki peranan penting, yaitu dapat dijadikan sebagai contoh atau model yang ditiru oleh anak-anaknya, seperti dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga menjaga kebersihan di lingkungan. Jika orang tua kurang mengetahui hal ini dan juga kurang memahami hal ini, maka dapat berdampak pada ketidakmampuan orang tua untuk mencegah penyakit kecacingan pada anak. Antelmintika ini atau obat cacing ini tersedia dalam berbagai macam dosis yang bersifat hanya untuk melumpuhkan, bukan untuk mematikan dari cacing. Maka dari itu, antelmintika ini diperlukan diagnosa yang lebih tepat sebelum menggunakan obat-obatan tertentu. Hal ini digunakan untuk menguji keefektifan terhadap suatu macam cacing. Pemberian antelmintika atau obat cacing ini sebaiknya dilakukan pada jangka waktu 6 bulan sekali pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan juga perkembangan, agar kedepannya dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, pemberian obat cacing pada anak-anak ini sangat berperan penting karena berguna untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak dan juga kekurangan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangannya ke depan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa peran dari obat cacing bagi pertumbuhan di masa kanak-kanak. Kemudian, bagaimana pendapat orang tua mengenai pengaruh dari pemberian obat cacing terhadap anak-anaknya. Yang ketiga, apakah ada cara tersendiri bagi orang tua untuk memberikan obat cacing agar anak-anaknya tidak menolak, dan juga apakah dampak yang akan ditimbulkan jika anak-anak tidak
diberikan obat cacing. Pentingnya penelitian obat cacing ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan orang tua mengenai pemberian obat cacing kepada anak-anaknya, lalu pengaruh apa yang akan dihasilkan jika anak diberikan obat cacing, kemudian dampak apa yang akan dihasilkan jika anak tidak diberikan obat cacing, dan juga bagaimana cara orang tua mengatasi agar anak-anaknya tidak mau diberikan obat cacing. Obat cacing atau antelmintika ini merupakan obat yang dapat melumpuhkan cacing yang ada di saluran pencernaan manusia maupun hewan. Sedangkan tumbuh kembang merupakan proses berkelanjutan dari konsepsi sampai imaturitas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga bawaan. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan pada penelitian ini yaitu dengan metode survei, di mana metode survei ini merupakan salah satu metode komunikasi yang alternatif dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan merekam jawabannya. Kemudian, instrumen yang saya gunakan untuk melakukan metode survei ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner berupa Google Form, dan juga metode yang saya gunakan untuk pengumpulan datanya seperti mengajukan beberapa pertanyaan. Partisipan atau sampel yang saya gunakan untuk memperoleh informasi dari penelitian ini yaitu saya menyebarkan kuesioner kepada para orang tua yang memiliki anak berusia 2-10 tahun, dan hasil dari kuesioner tersebut dapat diperoleh sebanyak 35 responden. Hasil dan pembahasan. A. Pengaruh pemberian obat cacing pada anak. Pada tabel berikut merupakan hasil dari pendapat para orang tua mengenai pengaruh pemberian obat cacing pada anak. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 30 responden dari orang tua berpendapat bahwa obat cacing ini sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang pada anak-anaknya, dan 5 di antara yang lainnya yaitu berpendapat jika pemberian obat cacing ini belum berpengaruh apa-apa kepada anak mereka. Berdasarkan data pada tabel dan juga teori yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara teori dan juga data tersebut mengenai pengaruh dari pemberian obat cacing, karena terdapat 85,7% responden daripada orang tua mengemukakan bahwa pengaruh obat cacing ini sangat berpengaruh penting bagi pertumbuhan di masa kanak-kanak, karena membantu anak tumbuh menjadi lebih baik, kemudian anak tidak mudah sakit, proses pertumbuhannya tidak terhambat, dan membuat nafsu makan anak menjadi bertambah. Diagram 1 menunjukkan bahwa peran penting pemberian obat cacing pada anak-anak. Dapat dilihat bahwa sekitar 31 orang tua menyatakan bahwa obat cacing ini berperan penting bagi masa pertumbuhan kanak-kanak. Sedangkan 4 orang tua yang lainnya masih belum mengetahui apa peran penting dari pemberian obat cacing ini terhadap masa tumbuh kembang mereka. Obat cacing memiliki peran yang cukup penting bagi kesehatan, terutama pada usia kanak-kanak yang masih mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan, di mana pemberian obat cacing ini dapat berperan untuk mencegah terjadinya penyakit kecacingan dan juga masuknya bakteri cacing. Berdasarkan data dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini mengalami kesesuaian, yang dimana sekitar 89% orang tua yang telah menjawab kuesioner ini menyatakan bahwa obat cacing berperan penting bagi pertumbuhan anak-anak mereka, seperti anak tidak mudah sakit, pertumbuhan tidak terhambat, dan juga yang lainnya, serta sekitar 11% yang lainnya orang tua masih belum tahu apa peran yang dapat dihasilkan dari pemberian obat cacing kepada anak-anaknya. Kemudian, cara yang dapat dilakukan agar anak tidak menolak obat cacing. Berdasarkan data yang dihasilkan melalui pengisian kuesioner, bahwa terdapat banyak orang tua yang memiliki cara tersendiri untuk memberikan obat cacing tersebut. Di antaranya seperti mencampurkan dengan makanan sampingan seperti kue atau buah, kemudian dicampur dengan air, kemudian membeli dengan rasa yang ada buah-buahannya, dan juga yang lainnya. Pemberian obat cacing ini dapat dilakukan dengan cara yang berbeda karena
agar anak-anak tersebut tidak dapat menolaknya. Tujuannya, ketika anak tidak mau minum, orang tua tidak perlu khawatir untuk kebingungan bagaimana cara memberikan asupan tambahan tersebut kepada anaknya. Berdasarkan penjelasan data dan juga teori yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini menunjukkan kesesuaian karena hasil menunjukkan bahwa jawaban dari para responden melalui survei Google yaitu terdapat sekitar 30 orang tua yang memiliki cara berbeda-beda dalam memberikan obat cacing, dan juga 5 responden orang tua yang lainnya menyatakan bahwa anak-anaknya tidak sulit untuk diberikan obat cacing, sehingga tidak ada cara tersendiri bagi orang tua tersebut untuk memberikan obat cacing kepada anak-anaknya. Serta dampak yang akan terjadi jika anak tidak diberikan obat cacing. Berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya, masing-masing orang tua telah mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi jika anak-anaknya tidak diberikan obat cacing sama sekali, seperti mengalami stunting, mengalami kekurangan gizi, mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan, mengalami lemah, letih, lesu, dan juga mudah untuk terkena penyakit cacingan. Dampak yang biasanya dialami jika anak tidak diberikan obat cacing yaitu mudah untuk terkena penyakit, contohnya penyakit cacingan. Namun, di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sering kali diabaikan oleh masyarakat, khususnya para orang tua, karena sering dianggap menjadi penyakit yang tidak terlalu serius dan memiliki efek yang timbulnya tidak terlihat secara langsung. Berdasarkan data dan teori yang telah dijelaskan pada sebelumnya, hal ini menyatakan bahwa adanya kesesuaian, di mana hasil pada kuesioner sebelumnya menunjukkan bahwa para orang tua telah mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi bagi anak-anaknya jika tidak diberikan obat cacing. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil penelitian artikel ilmiah ini yaitu obat cacing atau Anthelmintica ini berpengaruh bagi pertumbuhan di masa kanak-kanak karena memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai awal pencegahan masuknya penyakit cacingan. Dalam hal ini, orang tua juga berperan penting karena perlu mengetahui bagaimana cara yang dapat dilakukan ketika anaknya menolak untuk diberikan obat cacing, dan juga dampak apa yang akan dihasilkan jika anak-anaknya tidak diberikan obat cacing. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian artikel ilmiah mengenai peran penting pemberian obat cacing bagi tumbuh kembang di masa kanak-kanak. Mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.